Saya yakin Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah menghutangkan nikmat kepada kalian yang mau berusaha keras dan berdoa. Kenapa? Tidak rela untuk berpisah dengan Pak Guru toh? Ya, oke. Berat hati sebenarnya, tapi apa boleh buat? Kalian harus melanjutkan, ya toh? Melanjutkan perjalanan. Oke? Apapun kalian, ya, kalian tetap murid-murid yang Pak Guru sayang, ya, dan murid-murid yang selalu Pak Guru cintai. Yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Provinsi Papua Barat, Wilayah 2 Kota Sorong dan Sorong Raya ini, Bapak Ibu pengawas, Pak Panjang dan Ibu Rekam, dan Bapak Ibu orang tua, wali murid, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan sayangi, siswa-siswi, minta maaf, salah lagi ya, alumni, ya, siswa-siswi alumni SMA Aferos angkatan ke-15. Jadi saya ulangi sekali lagi, karena kalian sudah dinyatakan lulus pada tanggal 5 Mei, maka sejak saat itulah kalian sudah tidak boleh lagi mengatakan sebagai siswa-siswi SMA Aferos. Jadi yang benar adalah alumni SMA Aferos, ya, angkatan 15. Tapi karena masih baru, jadi seringkali masih lupa-lupa ya. Oke? Nah, baik. Sebelum saya bercerita lebih jauh, saya mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk Ibu Kepala Cabang Dinas. Ya, minta maaf, beginilah kami dulu. Jadi aula ini memang kami desain untuk bisa menampung satu angkatan. Jadi 90 orang untuk kegiatan perpisahan seperti ini, dan orang tua yang kita undang hanya 1 orang saja. Begitu. Karena daya tampungnya kurang lebih sekitar 200-an saja Ibu. Jadi minta maaf karena kami belum bisa membuat aula yang lebih besar. Jadi cukuplah kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini yang bisa menampung ya 1 angkatan saja. Baik, SMA Aferos memiliki banyak ruang kelas sebenarnya, tapi kami sudah bertekad tidak akan menerima siswa lebih dari 3 kelas setiap angkatan. Jadi 3 kelas saja. Ruangannya cukup banyak, tapi karena kita menerapkan proses pembelajaran moving class. Jadi kelas-kelas ditata berdasarkan mata pelajaran. Ya, ada mata pelajaran fisika, matematika, kimia, dan seterusnya, sehingga kalau anak-anak misalnya jam pertama, kedua belajar matematika, nanti jam 3-4 belajar fisika misalnya, maka mereka akan moving, akan keluar dulu dari ruang matematika, moving berpindah ke ruang fisika, begitu seterusnya. Jadi mungkin di Kota Sorong inilah satu-satunya sekolah yang sudah menerapkan moving class. Ya, seperti itu. Dan yang unik lagi, kami juga mungkin satu-satunya juga sekolah yang memiliki laboratorium robotika. Ya, tidak ada di sekolah lain. Setahu kami seperti itu. Dan kami bertekad ke depan kami akan lebih mengembangkan pengetahuan kami di bidang robotika,
Itu oleh karena itu pada bulan depan, bulan Juni, kami akan mengirim 1 orang guru untuk mempelajari ilmu yang baru, yaitu tentang pemrograman Android. Kalau selama ini kita sudah menguasai betul pemrograman C++ misalnya, ya, untuk membuat otak robot begitu. Nanti kita akan mengembangkan lagi dengan pengetahuan tentang pemrograman Android. Kurang lebih 1 bulan nanti kami akan mengirim Pak David di Surabaya untuk tingkat dasar dan tingkat menengah di Yogyakarta. Jadi kami tidak pernah berhenti, kami tidak pernah diam begitu. Kami selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga dengan upaya-upaya maksimal itu, maka alhamdulillah gitu, anak-anak didik kami bisa berprestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ya. Misalnya ada 2 tim dari sekolah kami yang mewakili Indonesia untuk mengikuti kompetisi sains tingkat internasional di Rusia, dan kami berhasil meraih 2 medali emas, 2 medali perak, minta maaf. Okay. Terus yang masih baru ini, kami juga berhasil meraih medali emas di kompetisi sains juga, ya, untuk kegiatan eksibisi proyek di tingkat nasional. Dan insya Allah mereka yang mendapat medali emas baru ini akan dipersiapkan untuk mewakili Indonesia berkompetisi di tingkat internasional. Hanya kami belum tahu kapan waktunya, tapi yang jelas mereka sedang kita siapkan juga di sini untuk lebih mendalami pengetahuan yang diperlukan agar mereka nanti di tingkat internasional itu bisa meraih prestasi yang lebih baik tentunya. Di samping itu kami juga bersyukur karena di SMA Feroz berhasil kemarin beberapa 4 orang siswa tepatnya, ya. Awalnya kita usulkan 6 orang gitu untuk mendapatkan beasiswa internasional, ya. Dari 6 orang itu yang lolos 4 orang, dan yang berhasil meraih perguruan tinggi sampai saat ini kita masih menunggu yang 2 orang, tapi yang sudah berhasil baru 2 orang, yaitu mana? Immanuel Sirupa. Kita tepuk tangan dulu untuk Immanuel Sirupa, ya. Ya. Ada orangnya? Kok tambah ganteng ya? Kalau dulu sampai lupa ini dengan sekarang. Jangan sampai kau tiap hari pergi ke salon, tidak ya? Iya. Jadi yang bersangkutan berhasil diterima di Toronto University, Kanada, ya. Mengambil jurusan yang sama dengan saya, yaitu fisika. Oke. Katanya guru yang berhasil itu adalah guru yang bisa melahirkan murid mengambil bidang studi sama dengan bidang studinya. Ya, berarti saya berhasil. Ya, oke. Baik, yang kedua, mana lagi? Maharani. Mana Maharani? Maharani. Ya, yang telah berhasil diterima di National Taiwan University, ya. Saya berharap 2 orang ini bisa berangkat begitu, ya. Yang tahun lalu, saya ini kalau menghafal nama saya agak susah. Yang tahun lalu Ibu ada 2 orang diterima di Rusia, tapi setahu saya yang berangkat hanya 1 orang. Jadi walaupun Rusia sekarang lagi berperang,
tapi siswi SMA Averos alumninya tetap bertahan di Rusia. Saya lupa namanya, tapi anaknya rumahnya di sini. Di mana? Di Harapan Indah. Siapa yang tahu namanya? Ada? Masih ingat? Astagina. Siapa? Astagina. Oh iya, Astagina. Ya. Astagina. Dia ada di apa namanya? Di Rusia. Oke, yang satunya itu malah anak dari ini Bu, dari salah satu daerah tran antara Maibrat dengan apa? Teminabuan. Itu apa namanya? Saya lupa daerah tran di situ. Moswaren ya. Anak dari Moswaren juga diterima di Rusia, tapi saya tidak tahu apakah dia berangkat atau tidak. Tapi saya berharap nanti kepada Emmanuel dengan Maharani bisa berangkat. Gitu ya. Dan masih banyak yang lain-lain lagi. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas kami sudah berusaha secara maksimal sehingga putra-putri kami, anak didik kami yang sangat kami cintai dan sayangi bisa berprestasi secara maksimal. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, itu prinsip kami. Kalau kita mau pasti bisa. Ya, pasti bisa. Dan itu bisa ditunjukkan oleh anak-anak kami yang bisa meraih medali emas misalnya baru-baru ini, bisa mengalahkan daerah-daerah lain dari Indonesia. Tidak perlu berkecil hati walaupun kita berada di daerah yang cukup jauh dari pusat informasi. Yaitu kata orang Maibrat, dia bilang mengatakan apa? Think globally, act locally, begitu ya. Jadi berpikir global walaupun tindakan kita itu lokal. Dan yakinlah pasti berhasil. Ya. Dan sekali lagi masih banyak sebenarnya anak-anakku sekalian yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Tetapi dalam proses perjalanan, proses pembelajaran, tidak kurang-kurang Pak Guru selalu memberikan nasihat, selalu memberikan masukan kepada kalian. Harapannya adalah yang paling penting ya, kalian jangan takut untuk menghadapi kehidupan ini. Itu aja. Sekeras apapun kehidupan ini, hadapi. Ya. Kalaupun ada masalah, yakin pasti ada penyelesaiannya. Pasti ada jalan keluarnya. Ya. Jadi jangan pernah takut. Maju saja. Ya. Kalaupun nanti menemui jalan buntu, pasti ada jalan lain. Pasti ada jalan lain. Kalau kalian bisa mengerahkan seluruh tenaga yang kalian miliki, kalau perlu, ya, kalau perlu lompati saja. Tuh temanya yang di belakang, ya kan? Lompati. Kenapa tidak? Begitu. Tak perlu balik lagi ke belakang. Kerahkan seluruh tenaga, lompati. Dan sekali lagi Pak Guru yakin kalian bisa. Ya, jadi kalau Immanuel ada, Maharani bisa, maka yang lain pasti bisa. Tak mungkin tidak bisa. Gitu? Yang penting semangat, selalu mencari peluang, dan jangan lupa berdoa. Ya, saya yakin Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan pernah menghutangkan nikmat kepada kalian yang mau berusaha keras dan berdoa. Yakinlah itu. Oke? Nah, salah satu contohnya lagi misalnya tuh, ada 2 orang alumni. Nah, ya kan? Terima kasih banyak. Madi. Satunya lagi siapa lagi? Aduh, saya lupa namanya. Oh iya. Ya kan? Bisa kan? Ya, diterima di Akademi Angkatan Darat. Oke? Dan masih banyak lagi teman-teman kalian, kakak-kakak letting kalian, ya, bahkan yang juga sudah lulus dari AKMI, misalnya ada Akademi Angkatan Laut, bahkan di sekolah-sekolah kedinasan yang lain. Ya, ketika berkompetisi dengan anak-anak dari sekolah lain di Papua Barat untuk masuk di sekolah-sekolah kedinasan, SMA Averos
selalu unggul. Oke? Yakinlah itu. Oke, mana tepuk tangannya? Kenapa? Hah? Tak apa? Tidak rela untuk berpisah dengan Pak Guru, toh? Ya, oke. Berat hati sebenarnya, tapi apa boleh buat? Kalian harus melanjutkan, ya toh? Melanjutkan perjalanan. Oke? Apapun kalian, ya, kalian akan kalian tetap murid-murid yang Pak Guru sayang, ya, dan murid-murid yang selalu Pak Guru cintai. Oke? Walaupun mungkin ada yang Pak Guru marahi, ya tidak. Nah, itu yang pipi bakpao itu, ya tidak. Tuh surasa toh. Tapi percayalah, nanti kalau sudah keluar dari sekolah ini, pasti paling kalian itu akan rindu untuk ditarik pipinya sama Pak Guru, ya tidak? Ya tak? Paling nanti kalau ini datang sini Pak Guru tarik pipi kamu gitu, ya. Ya, oke? Baik, anak-anakku sekalian, sesuai dengan janji Pak Guru pada kalian, ya, untuk tahun ini memang tidak sempat potong sapi, harusnya potong sapi, ya, ya toh. Tapi cukup dengan makan olahan sapi, ya toh. Itu. Dari kemarin itu saya sudah niat bahwasanya yang membuat bumbu untuk bakso itu saya, tuh. Dan itu sudah saya buktikan waktu Lebaran kemarin. Nah, jadi bakso buatan saya itu orang-orang bilang enak. Tapi karena Pak Guru kemarin agak sakit, akhirnya yang bikin bumbunya orang lain. Tapi oke. Pentolnya tetap Pak Guru yang buat, gitu. Ya kan? Jadi sebentar kalian makan. Ada bakso, ada apa lagi? Ada cukup. Itu, ya, makan yang banyak. Oke? Karena di luar acara ini, suatu saat kalau kamu datang ke sekolah makan bakso bayar. Oke? Sekarang tidak, gratis. Ya, begitu ya? Nah, ya. Oke, saya kira anak-anakku sekalian yang Pak Guru sangat cintai dan sayangi, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Dan ke depan, bagi kalian yang membutuhkan apapun, misalnya surat keterangan, surat kelakuan baik dan lain sebagainya, datanglah ke sekolah. Ya, nanti kalau kalian datang ke sekolah, tidak boleh lagi mengenakan seragam sekolah, karena sudah bukan anak SMA Averus lagi, tapi alumni SMA Averus. Datanglah ke sekolah dengan pakaian yang bebas, tapi rapi dan sopan. Ya toh? Tidak akan ada dipungut apapun. Bahkan ketika nanti kalian mengambil ijazah misalnya, ya toh? Itu tidak akan dipungut sepeser pun. Tidak ada. Oke? Gratis. Apapun yang kamu butuhkan, datanglah ke sekolah. Kalau itu berkaitan dengan surat menyurat atau administrasi. Ya, kami akan layani kalian. Bahkan ini kebiasaan, ya. Itu. Ngurus surat-surat mendadak begitu, ya tidak? Atau akhirnya TU-nya sudah pulang. Apa yang terjadi? Pak Guru tidur siang, kamu ketok-ketok pintu, ya tidak? Minta tanda tangan. Mana ini yang kemarin datang ke rumah bawa segebok apa? Legalisiran itu. Memang Jadi usahakan apa? Itu kayak Immanuel itu lagi contohnya lagi ya. Gitu? Nanti ke depan usahakan kalau bisa di sekolah saja, begitu ya. Jangan kalau Pak Guru sudah tidur siang baru kau ganggu lagi ya. Walaupun Pak Guru tidak akan menolak. Oke? Begitu. Tidak akan menolak, silahkan saja. Kalau memang terpaksa harus minta tanda tangan ke rumah, datang aja, tidak apa-apa. Oke? Begitu ya? Ya. Oke, terima kasih anak-anak dan minta maaf Ibu Kepala
dinas. Jadi saya itu kalau sudah bercerita dengan anak biasanya lupa waktu. Minta maaf. Oke. Itu saja. Semangat ya, anakku sekalian, semangat. Semangat. Ini kan sudah selesai puasa ya, jadi semangat, semangat begitu, ya tidak? Toh, ya, begitu, ya. Jangan kendor semangat, mau kalah dengan orang tuanya, ya tidak? Tuh, nah, nanti kalau kau lihat Pak Guru 6 bulan lagi sudah, 6 bulan lagi kau datang ke sini, kau lihat, pasti ada perubahan mendasar dari Pak Guru. Ini nanti six pack. Oke, begitu ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak.